Halo semua, selamat datang di channel kami. Kita akan menyelami rahasia-rahasia tersembunyi dalam sejarah, menggali fakta unik menarik, sekaligus membahas momen-momen terbaik di masa lampau. Reok Ponorogo adalah kesenian yang menggabungkan kekuatan mistik, seni tari, dan legenda. Pertunjukan ini sering ditampilkan dalam berbagai acara termasuk pernikahan dan festival kesenian. Kali ini kami akan membahas asal mula terbentuknya Reok Ponorogo. Tapi sebelum itu jangan lupa like, komen, dan share video ini ya. Dikisahkan pada zaman dahulu kala, hiduplah seorang putri yang sangat cantik jelita di kerajaan Kediri. Ia adalah Dewi Songgolangit. Kecantikannya sangat terkenal di kalangan masyarakat pada kala itu, sampai-sampai banyak pangeran dari kerajaan lain yang datang berbondong-bondong untuk melamar Dewi Songgolangit. Namun Dewi Songgolangit selalu menolak lamaran dari para pangeran tersebut, hingga sang ayah, Raja Kerajaan Kediri, mengkhawatirkan akan timbulnya peperangan antar kerajaan di wilayah itu. Meskipun sang raja paham bahwa keputusan tentang menikah tetap dikembalikan ke pilihan Dewi Songgolangit, namun setelah sekian lama timbul keresahan di hati Raja Kediri itu. Bukan bermaksud untuk mencampuri urusan hati Dewi Songgolangit, akan tetapi agar keamanan wilayah kerajaan dan kerajaan-kerajaan di sekitarnya tetap aman, agar tidak terjadi penyerangan terhadap satu kerajaan dengan kerajaan lainnya. Akhirnya setelah pembicaraan yang cukup panjang, Raja Kediri dan Dewi Songgolangit sepakat untuk mengadakan sayembara. Namun syarat yang diajukan oleh Dewi Songgolangit sangatlah berat. Dewi Songgolangit meminta beberapa hal untuk dipenuhi oleh para pelamar itu. Syarat itu antara lain, mereka yang melamar Dewi Songgolangit harus membawa suguhan pementasan atau pertunjukan yang belum ada di negeri kerajaan Kediri. Selain itu, calon pelamar harus diiringi oleh 140 penunggang kuda kembar dan seekor binatang berkepala dua. Raja Kediri yang mendengar permintaan Dewi Songgolangit menghela nafas panjang, mengingat syarat yang diajukan putrinya itu sangatlah berat. Namun apa boleh buat, demi mengamankan wilayah kerajaan dan seluruh rakyat serta keluarganya, ia meminta para pengawal kerajaan untuk menyampaikan berita sayembara itu ke masyarakat dan kerajaan-kerajaan di sekitar kerajaan Kediri. Setelah sayembara itu disampaikan ke pelosok negeri, banyak raja-raja yang mundur karena syarat yang diajukan sangatlah berat. Namun di antara para pelamar-pelamar itu menyisakan dua orang raja, yaitu Raja Singobarong dan Raja Kelana Suwandana dari Kerajaan Bantar Angin. Mereka berdua berjanji akan segera menyiapkan seluruh permintaan dari Dewi Songgolangit. Namun Raja Singobarong memiliki pemikiran yang curang. Ia berpikir akan lebih mudah apabila ia membiarkan Raja Kelana Suwandana untuk menyiapkan semua persyaratan yang diminta oleh Dewi Songgolangit, dan ketika hari di mana persyaratan itu akan diserahkan, ia akan menghadang dan merebut semua persyaratan yang telah disiapkan oleh Raja Kelana. Di lain tempat, Raja Kelana sudah menyiapkan semua yang diminta Dewi Songgolangit kecuali hewan berkepala dua. Karena hal itu, dia hanya membawa burung merak kesayangannya dan berharap Dewi Songgolangit tertarik pada burung merak kesayangannya dan melupakan permintaan tentang hewan berkepala dua. Waktu pun berlalu, tiba saatnya hari penyerahan semua persyaratan yang diminta oleh Dewi Songgolangit. Raja Kelana pun bergegas berangkat ke kerajaan Kediri. Namun di tengah hutan yang dilalui, ia dan rombongan dihadang oleh seekor singa yang mengamuk. Singa itu adalah perwujudan Raja Singobarong yang hendak mengambil dan merampas semua yang telah dibawa oleh Raja Kelana. Korban pun berjatuhan di pihak Raja Kelana, hingga pada akhirnya sang raja sendiri yang turun tangan untuk menghadapi singa tersebut. Pertarungan sengit pun terjadi, hingga Raja Kelana pun tersadar bahwa yang dihadapinya bukanlah singa biasa, namun Raja Singobarong yang menyamar menjadi seekor singa yang sangat buas. Setelah menyadari itu, Raja Kelana pun teringat kelemahan dari Raja Singobarong, yaitu akan terlena apabila kutu-kutu yang ada di rambut Raja Singobarong itu dihilangkan. Dengan cepat, Raja Kelana pun meminta para pengawalnya untuk melepas burung merak kesayangannya dan memerintahkan untuk memakan kutu yang ada di kepala singa tersebut. Merak itu langsung mematuki kepala Singobarong dan memakan kutu-kutu itu. Alhasil kekuatan Singobarong pun melemah dan kemarahannya pun mereda.
Di saat melihat burung meraknya memakan kutu yang ada di kepala singa tersebut, Raja Kelana seolah melihat hewan dengan dua kepala seperti syarat yang diminta oleh Dewi Songgolangit. Dengan cepat ia mengeluarkan senjata pamungkasnya, yaitu sebuah cemeti yang konon bernama Cemeti Amandiman. Dengan seluruh kekuatan dan doa yang ia panjatkan, Raja Kelana mengayunkan cemetinya dan mengenai dua hewan tersebut. Diiringi petir yang menyambar hebat, tiba-tiba kedua hewan tersebut pun menjadi satu. Semua yang menyaksikan pun terkejut. Burung merak kesayangannya menyatu di atas kepala sang singa yang terduduk lemas tak berdaya. Melihat keadaan itu, Raja Kelana segera memerintahkan pengawalnya untuk memasukkan hewan tersebut ke dalam kandang dan bergegas melanjutkan perjalanan ke kerajaan Kediri dengan hati yang penuh sukacita. Sesampainya di kerajaan Kediri, Dewi Songgolangit terpesona dengan hewan berkepala dua yang dibawa oleh Raja Kelana. Raja Kelana berdiri paling depan dengan gagah perkasa. Di sampingnya sesosok singa yang di atasnya terdapat burung merak dengan bulu-bulu indah yang mekar mengembang. Diikuti dengan 140 penunggang kuda kembar dengan penari-penari di belakangnya. Dewi Songgolangit sangat terkesan melihat pertunjukan itu yang belum pernah ada di negerinya. Dewi Songgolangit pun menerima lamaran Raja Kelana karena terkesan dengan kegigihan usaha yang telah ia lakukan. Mereka pun akhirnya menikah dan Raja Kelana memboyong Dewi Songgolangit ke negerinya Bantar Angin yang sekarang disebut Ponorogo. Pertunjukan seperti yang disajikan kepada Dewi Songgolangit pun tetap disajikan di negerinya Bantar Angin. Dan hingga saat ini pertunjukan itu masih terus dilestarikan dan dinamakan Reok Ponorogo. Terima kasih sudah klik video kami. Jangan lupa untuk subscribe, like, dan komen jika Anda menikmati konten ini. Sampai jumpa di video berikutnya.